Siti ini ya Prof ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ali mau tanya, bagaimana kalau pas giliran tahlilan waktu sholat azan berhenti sejenak terus dilanjutkan lagi tahlilannya? Bagaimana kalau seperti itu? Terima kasih atas pencerahannya Prof. Semoga Prof Ali Aziz sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak apa-apa, cuma jangan terus-terusan. Itu. Jangan tergesa-gesa menghakimi, ya. Karena di tempat itu ada orang tahlil, jadwal tahlil bersamaan. Ya. Ada yang maghrib, ada yang isya toh. Iya, selepasnya biasanya. Nah, kenapa kok begitu? Iya, karena yang maghrib tadi itu mulainya agak awal, ada hujan, ada masalah, kemudian agak molor sedikit, kemudian nanti setelah isya, setelah isya kemudian ada tahlil lagi. Masya Allah. Tidak mungkin setelah maghrib tadi tidak bisa ditunda isya, tidak bisa. Karena memang isya sudah ada. Nah ini juga sudah undangan sendiri tanpa koordinasi toh. Ya Allah. Akhirnya kemudian dibuat tiba-tiba ini. Nah ketika sudah tahlil ternyata masakannya baru datang. Banyak masalah lah. Tapi Allah mengampuni. Asalkan jangan terus-terusan. Jangan menjadi kebiasaan. Maka kita pandai-pandai membuat jadwal lah begitu. Saya juga di kantor seringkali kalau rapat jam berapa gitu. Rapat jam sekian. Oke ya. Gitu. Ya upayakan agak awal lah supaya ini. Kemarin saya juga mengisi kajian di Yayasan Sosial dan Pendidikan dan Sosial NU Khadijah. Ya, jadi persis jam 2:20 berhenti karena menjelang asar. Saya udah bilang yang acara-acara agak awal itu dipadatkan aja Mbak gitu ya. Umpamanya tidak berhasil ya tidak apa-apa toh, tapi yang penting kita tuh tahu bahwa kita itu dianjurkan untuk bisa salat tepat waktu, gitu loh. Dianjurkan, ya tidak wajib. Siapa yang bilang wajib? Tapi dianjurkan. Nah itu dianjurkan. Gitu. Nah, dokter-dokter yang sedang memeriksa orang, aduh, masa ditunda? Tuh ini dong, gitu. Sebentar, saya salat dulu. Gitu. Jadi Allah tahu. Jadi kita itu diajarkan kebaikan. Allah menunjukkan ini, dan bagi orang yang ini ada uzur ya tidak ada apa-apa. Masya Allah. Maka sebenarnya elastisitas ya, bagaimana lenturnya perintah agama itu sampai zuhur dikasih waktu rentang, subuh dikasih rentang waktu, maghrib rentang. Itu untuk menunjukkan bahwa karena ada orang itu nanti pada saat-saat tertentu itu ada kesulitan. Masya Allah. Jangan gitu. Sekarang menghitung suara di pemilu pilkada gitu ya. Ini lagi konflik antara saksi dan ini lagi konflik. Jadi agak teliti lagi. Nah, ini kalau nanti diputus untuk salat dulu, ini dikhawatirkan nanti konfliknya tambah panas lagi ya. Setelah itu jam 11:30 zuhur ya. Kemudian ditunda akhirnya sampai jam 1 kan masih ada waktu. Nah, inilah sebenarnya ini ada agama itu di sini, memaafkan. Cuma ya jangan terus-terusan. Jadi harus ingat juga pada waktu itu diumumkan ya ini waktunya zuhur, kita sholat dulu atau ini gitu. Lanjutkan. Enak toh? Oke, apa boleh ini yang ini sholat sambil istirahat dulu, ini minum-minum teh dulu? Ya boleh lah berangkat. Masya Allah. Nggak lama-lama, mungkin sholat ini kemudian nggak usah wiritan, nggak usah langsung kembali lagi. Ya, Allah. Lihat-lihat masalahnya lah, tapi jangan terus-terusan. Selanjutnya Prof ya, boleh? Ya, ada dari Ibu Nisa ini ya. Istri dilarang suami nggak boleh sholat jamaah di musola, sedangkan suaminya juga nggak pernah sholat berjamaah. Di rumah juga sholat sendiri-sendiri. Itu terjadi pada saudara saya. Itu gimana Prof? Terima kasih. Ya, kita tidak tahu toh kenapa tidak ke masjid kan tidak tahu. Masya Allah. Ya.
kita tidak tahu. Jadi ini tidak bisa dihakimi dari satu sini. sisi ya. Iya, tidak bisa. Umpamanya ya, kalau kamu itu ke musola, ya kamu itu mesti ngocoprus saja tuh, ngomong saja itu. Sehingga kamu itu hibah. Astagfirullahaladzim. Berapa orang yang konflik gara-gara kamu karena perkataanmu itu. Udah, nggak usah kesana. Itu satu. Yang kedua, saya dengar kamu itu beberapa kali kamu di sana kok ketemu laki-laki itu siapa? Ya toh? Kamu ketemu laki-laki itu siapa? Ya Allah. Ya. Sudah tidak ke sana daripada mendatangkan fitnah. Wallahu a'lam, kita kan tidak tahu. Ya. Bagaimana punya, nah suami sendiri tidak pernah jamaah di musola. Ya sudah, Allah Maha tahu kalau istri itu ingin jamaah tapi tidak boleh suami. Masa begitu aja karena gara-gara begitu mau cerai? Ya kan? Nanti waktu sholat itu didoakan, ya Allah berikan cahaya untuk suami saya sehingga mau sholat jamaah. Masya Allah. Doanya bagaimana? Doanya doa saja. Ini sudah doa apa nih setahun? Loh, walaupun setahun yang penting kamu kan doa. Kapan dikabulkan kan urusan Allah. Masa Allah tidak dengar? Allah, astagfirullah. Masya Allah. Banyak itu doa-doa yang dikabulkan Allah. Yang ketika orangnya itu sudah mulai melenger doa. Banyak seperti itu. Ya, banyak lah itu. Di dalam Quran sudah ada begitu. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan dialah yang menurunkan hujan ketika orang sudah putus asa. Astagfirullah. Ya? Saat mau putus asa. Iya kan, dia sudah kekeringan ya. Iya. Kekeringan. Terus kekeringan, lalu doa kok tidak hujan-hujan. Ya sudahlah, sudah tidak dikabulkan Allah, ya tidak apa-apa gitu aja. Lah ketika sudah lupa, itu justru dikabulkan. Ya, dikabulkan. Masya Allah. Jadi tugas kita itu mendoakan orang, mendoa apa saja itu hak kita berdoa. Tapi jangan secara etika, sopan santun kepada Allah, jangan menentukan tanggal, jangan menentukan jam kapan dikabulkan, jangan juga memaksa Allah mengabulkan. Itu haknya Allah, jangan ikut campur. Masya Allah. Ya, kewajiban kita berdoa. Nah setelah itu memberi atau tidak itu urusannya Allah, kapan diberi itu urusannya, diganti dengan yang lain itu urusannya Allah. Masya Allah. Itu ya. Jadi menurut saya ibu jangan sampai bercerai hanya karena persoalan ini. Paham toh? Jangan bercerai karena persoalan ini. Ya Allah. Insya Allah lah ada solusinya, insya Allah. Insya Allah ada solusinya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya Prof ya. Ya. Dari Ibu Rahmawati ini ya. Ngapunten Prof Ali Aziz, saya mau tanya, kalau kita pas mimpin baca Yasin atau tahlil, kemudian ada suara azan tapi jauh musolahnya, haruskah berhenti dulu atau lanjut ini Prof? Jauh kok mendengar. Ya, musolanya jauh, jaraknya agak jauh gitu Prof, dari tempat yang tempat. Ya kan sederhana toh, mendengarkan azan itu dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Tapi kalau enggak mendengarkan kan enggak apa-apa. Ya kita mau dapat pahala apa enggak? Tinggal pilihan kita ya Prof. Pilihan ya. kita. Masya kan Allah. Ya mamanya ini ada azan, diskors dulu. Ya. Diskors dulu. Nah, apa? Supaya dapat pahala mendengarkan azan. Ya Allah. Kemudian kita nanti melanjutkan ini dapat pahala lagi. Masya Allah. Doakan. Siapa tahu bahwa dengan mendengarkan Allahu Akbar itu kemudian persoalan hidupnya enteng. Ya Allah. Ya toh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu hebat ya. Persoalan akhirat itu lebih penting dari yang lain-lain. Masya Allah. Itu kan? Siapa tahu bahwa kita dapat hidayah melalui cara itu. Masya Allah. Ya. Selanjutnya Prof, banyak ini yang masuk ini Prof. Tidak apa-apa. Dari Ibu Utami di Sidoarjo, bagaimana cara menyuruh anak yang sudah remaja agar sholat tepat waktu atau tidak perlu disuruh-suruh lagi ini Prof? Kalau disuruh-suruh lagi ya namanya anak, tugasnya orang tua kan menyuruh anak toh. Nggak boleh bosan. Dan semuanya itu ada hubungannya dengan
keteladanan. Oh, contoh ya Prof ya. Keteladanan. Kalau nanti itu orang tuanya itu nanti pelan-pelan ikut sendiri ya. Terus orang tuanya itu menunjukkan kasih gitu. Masya Allah. Tidak membanding-bandingkan. Kamu itu mbok ya seperti kakakmu itu loh, ada azan langsung nggak usah disuruh. Nggak usah dibanding-bandingkan. Orang dibanding-bandingkan tuh bisa saja ya mesti aja kakak saya kan jurusan sosial enggak, tugasnya nggak banyak lah, saya tugasnya banyak kayak gini, mesti aja. Atau dibalik, ya mesti aja memang bapak ibu itu memang mencintai dia lebih dari saya. Nah, saya ini kan seperti nggak diakui anak, umpamanya dalam hatinya loh ya, dalam hatinya. Ya, mesti, andai kan saya disayang seperti dia, ya saya bisa seperti itu. Ya Allah, apalagi kemudian saya pernah itu mendengar pembicaraan ayah ibu itu, ada tamu itu. Anaknya berapa? Tiga. Sebetulnya saya tidak ingin 2 saja Pak, tapi tidak tahu tiba-tiba itu hamil lagi istri saya. Loh, ini anak ini, oh berarti aku ini unwanted ya. Tidak diinginkan. Jadi dia tuh pikiran, oh berarti saya itu makhluk yang tidak dikehendaki hadirannya. Banyak hal lah ya gitu. Banyak hal. Jadi untuk mengatasi itu tidak bisa hanya dengan dinasihati, tidak bisa. Mungkin dirangkul, mungkin dicari pemahaman, atau orang tuanya yang ngalahi. Oke lah, tugasmu banyak ya, saya tunggu ya nak ya gitu. Masya Allah. Ya, saya tunggu, kalau gitu saya baca Quran dulu, saya tunggu nak ya. Ya, alhamdulillah. Setelah sholat kemudian orang tuanya bilang terima kasih ya Nduk ya. Menemani ibu saya, hati saya senang. Ya Allah. Dia apresiasi. Ya kan? Lain suka sholat, ya menemani mana ya. Wah, rasanya itu loh beda. Ya Allah. Saya senang, kamu tidak bisa membahagiakan saya lewat uang, tidak apa-apa. Tapi bisa kamu bahagiakan ayah ibu ini lewat kamu bisa sholat tepat waktu. Masya Allah. Iya toh? Prof. Luar biasa. Jadi ya tidak bisa dengan dalili Allah berfirman. Dengarkan ini Allah berfirman. Dengarkan ini Nabi bersabda. Oh ya, suatu saat memang perlu itu. Tapi dengan cara yang lebih lembut. Masya Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini juga tidak menjadi satu-satunya terapi gitu. Bisa saja orangnya itu tidak mempan dengan teori ini. Mungkin ada teori yang lain. Ya toh? Kita jadi tidak bisa satu obat itu untuk semua orang, tidak bisa. Ya kayak gini loh. Ini kalau ini waktu Covid dulu. Ini Pak, kalau ramuan ini hangat ini jahe ini cocok ini. Semua keluarga saya itu terhindar dari Covid. Ini sudah luar biasa. Ini jahenya jahe kecil yang pedas itu loh Pak. Masya Allah. Nah diserahkan saya, iya Pak, baik Pak, tapi untuk saya tidak cocok Pak. Karena saya punya ambien. Karena kalau saya itu ambien saya itu kalau dengan jahe itu tidak tahu ya, pokoknya itu langsung itu bisa keluar benjolan Pak. Dan dia langsung ngotot, pokoknya Masya Allah ini iya, untuk siapa? Ya Allah. Ya toh? Ini sebelum tidur minum air putih, insya Allah lah air putih yang banyak. Untuk siapa? Ada jenis-jenis penyakit yang itu yang tidak boleh minum terlalu banyak menjelang tidur. Jadi semua. Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga tidak dijamin mesti benar, mesti cocok, enggak mesti. Sekarang saya ditanya jarak jauh, saya ini ngatasi masalah anak saya sendiri dengan teori A tidak mempan, B tidak mempan, C tidak mempan. Oh ternyata luar teori E ini. Masya Allah. Ya toh? Jadi tidak bisa. Berkali-kali dicoba dulu Prof. Plus itu sujud yang lama tengah malam.
Ya, sujud yang lama tengah malam. Masya Allah, sujud tengah malam. Ya Allah, bumi langit itu dalam kekuasaan. Engkau mengatur langit dan bumi yang begini raksasa sampai aras itu. Betapa mudahnya Engkau hanya mengatur hatinya anak saya. Ya Allah. Gitu. Ya Allah, Engkau bisa mengatasi gelombang laut yang begitu. Engkau pasti maha kuasa itu mengendalikan gelombang emosi anak saya. Masya Allah. Doa ya, kemudian. Gitu ya Prof ya, Masya Allah. Baik. Ya, ini banyak yang masuk juga ya Prof ya. Ini ada dari selanjutnya Prof ya, dari Ibu Riza ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ishak juga Prof Ali. Semoga di Jumat penuh barokah ini selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Prof Ali, saya mau tanya, saya kan jualan lah di saat sholat ada orang beli, begitu selesai salam saya langsung melayani pembeli. Setelah itu saya lanjut zikir nih. Sholat, kemudian setelah sholat saya ada orang beli, begitu selesai salam saya langsung melayani pembeli, setelah itu saya lanjut zikir. Itu gimana? Oh bener itu, bener. Melayani orang itu Allah tuh seneng kok. Allah kemudian diakhirkan untuk dipuji itu demi supaya orang lain terlayani itu senang. Oh, seneng malah ya. Lah sekarang kan melayani orang cepat itu kan wajib. Anggap saja yang beli itu tamu. Kan wajib. Lah berdoa kan sunnah. Wirid kan sunnah. Itu. Jadi sudah betul itu. Betul ya, Prof. Sudah betul. Jangan dikira melayani itu tidak ibadah. Orang mengatakan ini donya tok ae. Ini harta terus saja. Zikirnya gimana loh? Jangan dianggap bekerja untuk supaya pelanggan ini tidak pergi. Ini juga ibadah loh. Masya Allah. Bekerja cari nafkah itu ibadah dan itu wajib. Ya kan itu ibadah. Saya saja kalau pengajian subuh itu bagi yang ada pekerjaan jualan di pasar, enggak apa-apa pamit enggak ikut pengajian, enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang tengah pengajian ada 3 orang ini karena dekat pasar, itu enggak apa-apa. Pengajian itu ya ibadah, cari makan itu ibadah. Mau enggak bisa kemudian ini pengajian dulu loh. Sana itu sudah nunggu pelanggan saya itu. Nah nanti kalau itu tidak saya layani bisa ganti pelanggan yang lain, ekonomi saya turun. Masya Allah. Nah, gitu ya. Ini benar berarti ya Prof. Benar. Soalnya kadang perspektif masyarakat ini kan. Ya sudahlah, ya, jangan dipikir begitu. Ya, jangan dipikir begitu. Nah, kalau memang bisa menghindari itu ya tidak apa-apa. Ditulis saja di situ sejak awal bahwa jam sekian sampai jam sekian itu istirahat sholat, mohon dimaklumi. Masya Allah. Jadi tidak ada yang nunggu di situ. Jelas, sudah sholat ya gitu. Nah kalau tidak ada petunjuk gitu, kita sudah nunggu lama. Ya kemudian dia masih wirid terus. Padahal saya naik Grab loh, naik itu yang naik Gojek, ditunggu kan bayar saya. Masya Allah. Ya toh? Mau bayar itu. Yang kedua, ini saya ini cepat. Saya ini kan beli minuman, saya lagi haus. Saya beli roti ini karena saya lagi lapar. Saya punya emak. Nggak tunggu-tunggu. Ya kan? Masya Allah. Jadi kita menyikapi segala sesuatu itu dengan yang lapang hati. Ya begitu ya. Masya Allah. Jelas ini Prof ya. Baik. Karena waktunya juga terbatas Prof, ya mungkin kita. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kajian pada hari ini. Tadi sudah kita bacakan doa, tapi tidak ada salahnya lah kita doa lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Jauhkan kami, keluarga kami dari bencana yang sangat membebani jiwa kami.
wa tarki syiqa, jauhkan kami dari kesulitan-kesulitan yang itu menguras tenaga kami. Amin ya Allah. Wa su'il qada, jauhkan kami dari keputusan yang salah. Amin. Wa syamatatil a'da, jauhkan kami dari orang-orang yang justru tersenyum ketika kami menderita. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.